Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavian Ditambah, NIM L1A1200040 dari kelas R002. Saya dari program studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Materi yang saya angkat untuk penjelasan kali ini yaitu IFCC, yaitu Indonesia Forestry Certification Corporation. IFCC adalah suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikasi. IFCC merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia, yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus pada pihak. Di dalam proses pengembangan sistem sertifikasi hutan, IFCC memegang komitmen untuk bekerja sama dengan pihak secara terbuka dan transparan serta memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi mengembangkan standar yang diakui secara internasional. Tahapan pengembangan standar telah mengikuti panduan PEFC ST 1001/2010 tentang standar setting requirements untuk memenuhi keberterimaan publik dan permintaan pasar. Nah, tujuan dari sertifikasi IFCC yaitu 1. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat umum dan pelaku pasar bahwa hutan yang disertifikasi dengan standar pengelolaan hutan skema dikelola secara sistematik dan berkelanjutan. 2. Mengizinkan pemilik atau pengelola hutan dan industri berbasis hutan untuk memberi label produk yang berasal dari hutan bersertifikat dan mengomunikasikan kredensial lingkungan dari produk tersebut. Yang ketiga, memungkinkan pelanggan dan konsumen produk berbasis hutan untuk memberi preferensi pembelian untuk produk yang berasal dari hutan bersertifikat dan dikelola secara lestari. Nah, standar pengelolaan hutan standar pengelolaan hutan lestari atau IFCC ST 1001 tahun 2013 secara umum cukup lengkap dan komprehensif, terdiri dari bagian umum, bagian pengelolaan hutan alam, dan bagian pengelolaan hutan tanaman. Standar ini jelas tujuannya untuk melindungi dan mengelola hutan secara lestari dan sebaik mungkin. Banyak tanggung jawab dilimpahkan ke perusahaan kehutanan dan sikap proaktif diharapkan untuk membuktikan kepatuhan. Komunikasi dengan dan konsultasi pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam standar pengelolaan hutan IFCC. Prosedur sertifikasi dan akreditasi. Untuk persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang dioperasikan oleh lembaga sertifikasi terhadap standar acak balak, IFCC mengadopsi standar PEFC yang terdapat pada dokumen PEFC ST 2003 tahun 2013 untuk persyaratan terkait dengan badan yang menyediakan audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari. IFCC mengembangkan prosedur yang sesuai dengan persyaratan PEFCC. Tidak ada ketidaksesuaian yang ditemukan. Namun, ada satu pengamatan yang teridentifikasi terkait dengan bahasa yang berlaku. Nah, persyaratan proses IFCC yaitu pertama persyaratan umum, di mana semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausal 9 ISO/IEC 17021 berlaku. Yang kedua, kegiatan prasertifikat. Nah, semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausal 91 ISO/IEC 17021 berlaku pada pengajuan audit, tinjauan terhadap pengajuan audit, program audit, penentuan waktu audit, penampilan sampel multi lokasi. Nah, yang ketiga, perencanaan audit, di mana semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausal 92 ISO/IEC 17/21 berlaku pada penentuan atau penetapan tujuan audit, ruang lingkup dan kriteria, pemilihan, dan penugasan tim audit serta rencana audit.
Lembaga sertifikat atau ILS menyediakan layanan penilaian kesesuaian berdasarkan standar skema sertifikasi IFCC. Skema sertifikasi IFCC mengatur persyaratan struktur, prosedur, dan personil LS untuk menjamin ketidakberpihakan dan kompetensi lembaga tersebut. Nah, skema sertifikasi IFCC mengatur persyaratan struktur, prosedur, dan personil lembaga sertifikat untuk menjamin ketidakberpihakan dan kompetensi terhadap lembaga tersebut. Lembaga akreditas melakukan penilaian dan pengawasan atas lembaga sertifikat untuk menjamin ketidakberpihakan dan kompetensi lembaga tersebut sesuai dengan standar internasional yang diakui dan persyaratan sertifikat skema IFCC. Nah, lembaga akreditasi memenuhi ISO 17011 dan merupakan anggota International Accreditation Forum atau IAF yang dinilai dan disurvei atas ketidakberpihakan serta kompetensinya sebagaimana yang ditetapkan dalam ISO 17011 dan persyaratan-persyaratan tambahan dari IAF. IFCC mengakui akreditasi yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang menjadi anggota IAF. Tahapan sertifikasi awal IFCC. 1. Audit sertifikasi awal, di mana semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausal 93 ISO garing IEC 17021 berlaku. Audit tahap 1 harus dilakukan untuk mengevaluasi dokumentasi klien, status klien dan pemahaman tentang standar pengelolaan hutan, aspek penting dari operasional klien, standar, dan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai ruang lingkup kegiatan pengelolaan hutan serta lokasinya. Dan tujuan dari audit tahap 2 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan persyaratan pengelolaan hutan lestari oleh organisasi klien. Lembaga sertifikasi harus memiliki prosedur terdokumentasi untuk menentukan waktu audit dan untuk setiap klien organisasi, lembaga sertifikasi harus menentukan waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan menyelesaikan audit yang lengkap dan efektif dari klien organisasi. Waktu audit ditentukan oleh lembaga sertifikasi dan justifikasi untuk penentuan harus dicatat. Waktu minimum untuk audit tahap 2 harus ditentukan berdasarkan luas area organisasi. Tahapan yang kedua yaitu melakukan audit. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausal 94 ISO garing IEC 17021 berlaku pada umum, melakukan pertemuan pembukaan, komunikasi selama audit, mendapatkan dan memverifikasi informasi, mengidentifikasi dan mencatat temuan audit, menyiapkan kesimpulan audit, melakukan pertemuan penutupan, laporan audit, membuat analisis ketidaksesuaian dan efektivitas perbaikan serta tindakan perbaikan. Tahapan yang ketiga yaitu keputusan sertifikasi, di mana lembaga sertifikasi menerbitkan dokumen sertifikasi pada klien yang setidaknya harus mencakup informasi berikut. A. Identifikasi lembaga sertifikasi. B. Nama dan alamat organisasi klien dan areal hutan yang tercakup dalam sertifikasi. C. Ruang lingkup sertifikasi yang didefinisikan dalam IFCC ST 1001. D. Tanggal pemberian, perpanjangan atau pembaruan sertifikasi, dan tanggal kadaluarsa atau tanggal jatuh tempo untuk resertifikasi. E. Tanda akreditasi sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga akreditasi atau termasuk nomor akreditasi jika ada. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan mempertahankan sertifikasi, di mana semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausal 96 ISO garing IEC 1701 berlaku pada umum kegiatan penelitian, resertifikasi,
audit khusus, penangguhan, pencabutan, dan pengurangan lingkup sertifikasi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.